nanti di tanggal 26 kita kupas seperti itu ya. Nah, kita mau langsung ke sini. Bentar ya. Iya, di transformasi paradigma pengelolaan kinerja, Bapak Ibu, ada perubahan paradigma di mana dulu dalam kegiatan pembelajaran itu kita cenderung ingin dimunculkan perilaku patuh kepada atasan, kepala sekolah gitu ya, atau bahkan dinas ya, sehingga banyak prosedur dan administrasi yang justru sulit menyulitkan guru gitu. Dan ada sebuah stereotip bahwa kekeluruhan itu adalah aib yang harus ditutupi. Berarti lu nggak berdaya, makanya lu keliru. Seperti itu ya. Nah, kemudian beralih ke pencapaian. Sudah mulai memastikan pencapaian target, tetapi masih dengan beberapa indikator dan monitoring yang lumayan banyak gitu ya. Dan ini mulai dibangun perilaku orientasi pada target. Tetapi tetap kita melihat kesalahan itu adalah sebuah hal yang fatal gitu ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini Bapak dan Ibu, terlebih dengan munculnya pengelolaan kinerja ini gitu ya, ada sebuah situasi di mana ingin dimunculkan bahwa kekeluaruan itu adalah sebagai kesempatan belajar. Tidak apa-apa kamu salah. Persoalannya apakah kamu akan mengulang kesalahan yang sama atau justru menjadikannya sebagai pelajaran dan menjadi lebih mahir atau menjadi lebih cakap, menjadi lebih profesional seperti itu ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada sebuah kondisi di mana dipastikan terjadinya peningkatan individu dan tim. Apakah itu murid juga guru. Kemudian adanya dukungan belajar. Bahkan sesama guru diharapkan berkolaborasi gandengan untuk memberikan dukungan belajar. Kenapa Bapak dan Ibu? Seperti kata Mas Nadim, kalau kita kerja sendiri, nggak akan nampak hasilnya. Tetapi ketika semua orang, semua guru melakukan kerjasama, maka kapal besar bernama Indonesia akan berlayar, katanya ya Bapak dan Ibu. Dan ada sebuah situasi yang ingin kita munculkan sebagai habit ataupun lifestyle atau gaya hidupnya kita, bahwa kita adalah guru pembelajar. Semua murid, semua guru, gitu. Yang ingin disasar ya Bapak dan Ibu. Guru bisa belajar dari murid. Itu sebuah pernyataan yang harus kita terima. Di mana bisa saja guru ketika masuk di kelas ternyata menemukan murid yang jauh lebih keren mengedit video. Kenapa kita tidak belajar darinya, misalkan teman-teman? Ya. Nah, jadi situasi bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik itu ingin dimunculkan di sini. Persoalannya, apakah selalu pengalaman itu menjadi guru? Tidak, Bapak dan Ibu. Pengalaman hanya akan menjadi guru yang baik ketika dia melalui proses refleksi. Itu sebab kurikulum Merdeka hadir dengan sebuah tahap refleksi. Bahkan refleksi dalam proses pembelajaran pun sebelum kita ke akhir kita harus lakukan. Jadi bagian pertama, bagian kedua, ketika kita menemukan di bagian pertama ada hole, kita bisa ganti seperti itu ya. Kita bisa perbaiki. Nah, ini transformasi pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu ya, untuk transformasi ASN ya, di mana kita beralih ke Ekin, nanti SKP kita juga akan muncul di sana. Dan menariknya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya kita, dengan kapasitasnya kita, dan dengan kemampuan kita, kita mau mengambil yang mana. Nah, kemudian ada transformasi guru dan kepala sekolah ya. Jadi ini lebih kontekstualis gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini diatur di Perjanjian 7607 ya. Nah, transformasi manajemen talenta, tata kelola guru yang sedang dikerjakan Kemendikbudristek itu Bapak dan Ibu, apakah itu di preservis atau prajabatannya, ataupun setelah dia menjadi guru dan setelah dia menjadi guru. Ketika dia masih sebelum sah menjadi seorang guru ataupun masih in service ya dalam jabatan, masih di preservis gitu ya, apa sih yang harus diberikan gitu ya? Pemerintah sudah memberikan banyak sekali pembersamaan kepada guru. Apakah itu dengan membuka perekrutan P3K yang sangat besar angkanya, dengan PPG dan dengan ruang talenta guru. Ruang talenta guru adalah ruang-ruang belajar di mana guru bisa diberdayakan sebagai mentor, sebagai pelatih yang akan mendapatkan karir atau income dari sana. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, karir protean kita akan kebentuk. Apakah kita dilibatkan sebagai pengajar praktik di guru penggerak, fasilitator, instruktur, ya. Jadi misalkan dosen praktisi, tidak harus S2 Bapak Ibu untuk menjadi dosen praktisi itu. S1 juga nggak apa-apa gitu. Nah,
Bahkan Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar, penelaah itu pun sekarang sangat terbuka untuk guru. Pertimbangan yang diberikan pemerintah adalah guru adalah mentor yang paling ideal untuk memberikan contoh atau pemodelan kepada guru lain. Kenapa? Karena dia lebih paham situasi di lapangan. Ini yang dilihat pemerintah. Jadi keterlibatan guru ini Bapak dan Ibu membuka ruang karir protean bagi guru yang sangat besar. Persoalannya, kita mau ngambil peran atau tidak. Bapak dan Ibu percaya, kita nggak harus menunggu hebat untuk berbagi. Cukup menjadi guru belajar. Jangan pernah malu berbagi dan jangan pernah takut ditolak. Seperti itunya Bapak dan Ibu ketika kita mulai bergerak. Tetapi lama-lama Bapak dan Ibu kita akan ditemukan dengan teman-teman yang sefrekuensi. Dan saya percaya malam ini kita berkumpul di sini. Meski ya tadi ya, saya mau ketawa nih kalau tadi saya sedih banget. Saya sempat terlempar dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Untuk batas waktu webinar kita ini dan Bapak Ibu masih setia di dalam ruangan ini. Itu luar biasa banget bagi saya. Ya, panjang umur perjuangan sekali ya Bapak dan Ibu. Semoga kita akan selalu dibesertai ya, selalu rezeki kita sebagai guru akan terus berkembang gitu ya. Nah, selama di jabatan apa yang akan diberikan kepada kita? Pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu ya. Apakah melalui PMM, melalui diklat yang diberikan oleh BBGP, tapi itu kan sangat terbatas ya. Tapi dengan memanfaatkan PMM kita sudah bisa mengembangkan kompetensi dan pengelolaan kinerja. Ini sangat berpihak kepada guru. Nah, setelah kita pensiun, apa diberikan setelah kita selesai jadi guru, ada masa persiapan pensiun dan pensiun guru, ya. Ini manajemen tata kelola yang sedang disajikan oleh Kemendikbudristek bagi kita. Nah, kita mau lihat Bapak dan Ibu, formasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah setelah 2023 ini gimana sih? Nah, kalau dulu kan kita menggunakan Dupak itu dan PKJ gitu ya. Kemudian di 2023 ini dirasakan oleh guru yang ASN ya, teman-teman ya. Jadi dihapus tuh Dupak kita. Tapi siapa yang menghapus? Kemenpan. Kemenpan RB. Jadi bukan Kemendikbudristek. Nah, kita harus lihat nih Bapak Ibu. Ini Kemendikbudristek nih yang buat kita usah. Sebenarnya ini ada dua institusi yang saling kerja barengan gitu ya, Kemenpan kemudian dengan Kemendikbudristek ya. Jadi SKP kita itu kemarin kita bikin sendiri di 2023. Ya, ini masa transisi. Nah, sekarang ini sangat memanusiakan hubungan sekali. Kita memilih SKP yang sudah disediakan. Ya, kita ngambil dari SKP yang udah kita susun di RHK kita, itu langsung terintegrasi ke rapor pendidikan, dan kita makanya di sebuah aplikasi platform Merdeka Mengajar. Betul Bapak dan Ibu, ada tantangan karena ini hal baru. Repot loh Bu Erlina, saya harus belajar malam ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pelan-pelan, kita kenapa harus belajar malam-malam? Karena kita memang akan mulai memahami bahwa guru memang harus belajar. Sedikit-sedikit yang penting belajar gitu ya. Nah, tapi yang kita percaya ini sangat membersamai guru karena indikatornya sangat kontekstual. Sangat sesuai dengan individu si guru yang membuat pengelolaan kinerja. Seperti itu ya. Nah, apa ciri transformasi pengelolaan kinerja dari guru ke kepala sekolah? Ada 3 yang harus kita amini bersama. Merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk kinerja yang berdampak. Kenapa Bapak Ibu? Kita bisa memilih dengan, aku jagonya di mana ya? Oh, aku kan wali kelas. Bisa, itu sebagai laporan. Aku kan Bu Erlina, pembina ekstrakurikuler. Itu sudah sangat menyita waktu saya loh. Itu berguna sekali enggak ya? Berguna sekali Bapak dan Ibu. Nah, kalau saya misalnya saya bukan wali kelas, saya hanya guru piket, ya bisa Bapak Ibu. It's okay, disesuaikan dengan kontekstual Bapak dan Ibu sendiri. Mau 32 aja boleh, tapi jangan di bawah 32 ya Bapak Ibu. Nanti pengembangan kompetensinya nggak tercapai dong gitu ya. Nah, ini kita lewatkan saja Bapak dan Ibu. Nah, ini dia ya, ada variabel pengelolaan kinerja ini. Sebenarnya di 4 poin ini yang akan kita bahas sebenarnya adalah dokumen akuntabilitas ini kepala sekolah yang akan membuat. Apa yang harus dilaporkan kepala sekolah? Ini adalah nanti di sebelumnya setelah ini kita akan jelaskan ada. Yang perlu kita lihat adalah praktik kinerja, pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Di praktik kerja Bapak dan Ibu kita akan dinilai. Ya. Di pengembangan kompetensi kita dinilai juga, tetapi ini adalah variabel pertimbangan.
Nah, di perilaku kerjanya kita akan dinilai. Jadi ada dua poin utama yang akan menjadi penilaian kita secara utuh sebagai guru, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja. Sementara pengembangan kompetensi itu adalah hal pendukung atau pertimbangan. Kenapa? Guru yang merdeka belajar harus belajar. Nah, itu dia pertimbangannya, ya. Nah, Bapak dan Ibu, oke, baik kita lanjut. Pertanyaannya, mengapa harus dalam platform Merdeka Mengajar dan kenapa bersinergi bersama BKN gitu ya? Nah, kita mewujudkan sebuah platform yang terintegrasi layanan satu data gitu ya. Platform Merdeka Mengajar dan rapor pendidikan ini Bapak Ibu luar biasa banget ya. Jadi penggunaannya itu sudah digunakan oleh lebih dari 362.000 sekolah, lebih dari 3,5 juta guru. Bayangin Bapak dan Ibu. Dan setiap guru memang harus belajar di sini. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, diperlukan sebentar saya keteraturan antar substansi yang spesifik bagi guru dan ekosistem teknologi pendukung. Lihat Bapak dan Ibu, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah intinya ingin mewujudkan sebuah situasi di mana eh, proses belajar bermakna dan menyenangkan di kelas terwujud. Itu akan terlihat dari hasil asesmen muridnya kita. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu. Kan ada asesmen nasional yang secara nasional itu nanti kita akan melihatnya dilakukan oleh murid-muridnya kita, ya. Nah, jadi guru-guru nanti akan mengadakan yang namanya pengembangan kompetensi, apakah dengan mengadakan membuat portofolio gitu ya. Dan sekolah kita juga akan mempunyai predikat capaian kinerja satuan pendidikan, ya. Dan ini akan menentukan sekolah kita akreditasinya kayak mana gitu ya. Jadi di swasta juga ini akan sangat berlaku Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ini dia. Untuk mewujudkan transformasi tata kelola guru, Kemendikbudristek berkolaborasi dengan BKN. Untuk apa? Untuk sinergi dan interoperabilitas. Kenapa, nah? Sebentar, Bapak Ibu. Nanti dia nggak connect sebentar ya. Ya, maaf ya. Setengah jam lagi ya. Nah, melalui apa Bapak dan Ibu? Pengelolaan EKIN, pengembangan kompetensi, dan identifikasi talenta guru. Jadi, menariknya Bapak dan Ibu, seberapa aktif kita itu akan direkam oleh PMM. Maka Bapak dan Ibu bisa membuka kombelnya di sekolah, bikin kegiatan-kegiatan di sana, maka keaktifan Bapak dan Ibu akan kelihatan. Apakah Bapak dan Ibu sering mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh PMM? Ya, baca modul di pelatihan mandiri nggak? Ngerjakan pelatihan mandiri nggak? Itu akan menjadi identifikasi talenta guru kita ya. Nah, untuk mendukung itu Bapak Ibu, ada kolaborasi Kemendikbudristek dengan BKN, keluarlah dia Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, agar transformasi pengelolaan EKIN ini ya, maka BKN dan Kemendikbudristek mengeluarkan